Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan, kita bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan selama 1 bulan, di bulan April, Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Minggu ini kalau kita bisa bersama-sama kembali beribadah, itu adalah berkat Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa buat kasih penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Khususnya minggu ini kami boleh kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah. Oh Tuhan, kiranya Engkau Allah yang hadir dalam ibadah kami. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi bagi kami Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Memberkati juga setiap peralatan yang dipakai, biar itu juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan melawat sidang jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah Tuhan mereka benar-benar boleh menikmati kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat, mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik. Sebentar kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bulan April kiranya bisa membuat menjadi suatu bulan pemulihan bagi kita semua sidang jemaat Rebot Shalom. Kiranya kuasa kebangkitan Allah bisa memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar. Kitab Yohanes mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Pemulihan juga terjadi pada hubungan kita dengan Allah, yang semula rusak karena dosa, tapi terpulihkan karena karya keselamatan Allah. Pemulihan terjadi terhadap arah tujuan hidup kita, yang semula penuh dengan hal-hal yang sementara, tapi kita menjadi terarah menuju keselamatan Allah. Terimplementasikan ke dalam peribadahan kita. Bentuk wujud syukur kita kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Kuasa salib-Mu. Amin. Kita naikkan suara kita untuk itu. Kuasa salib Tuhan memulihkan kehidupan kita semua. Haleluya. Ini pujian kami Bapak. Kami naikkan kepada-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengabdi
dari segala apapun ya Bapa. Lebih dari yang kukira, pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu Tuhan. Haleluya. Yang mulia anugerahmu tercurah, kau berikan hidup, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Mari katakan lebih sungguh lagi, lebih dari. Haleluya. Lebih dari yang kukira, pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari apapun juga Tuhan. Katakan lebih dari apapun saudara. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu Tuhan, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kuasa salibmu pulihkan kami. Haleluya. Pemulihan terjadi di atas semua jemaat Rehoboth Shalom. Kami percaya ada pemulihan yang kau berikan bagi kami. Semuanya pemulihan terjadi, kuasa salibmu Tuhan.
ku sembah. Kita menyatakan keagungan. Berikan sembahmu kepada Tuhan. Berikan suaramu yang terbaik, sembah Dia. Sampaikan wujud syukurmu kepada Tuhan. Sungguh ajaib karyanya bagi kita. Berikan pujian. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Katakan ku mau sembah-Mu, ku mau sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Saya undang hambanya untuk maju. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah terima pujian penyembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus beracara di ibadah kami. Lawatan Allah boleh nyata dalam kehidupan kami, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih segala sesuatu yang mau mencoba mengganggu keberadaan ibadah kami pada saat hari ini. Kami mau tolak itu, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami minta mengizinkan hanya kuasa Roh Allah saja yang boleh ada di setiap pribadi kami. Setiap keluarga lepas keluarga yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat boleh duduk kembali di tempat masing-masing, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana pemimpin pujian tadi telah mengatakan bahwa tema kita di bulan ini, kuasa kebangkitan Kristus memulihkanku. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh merenungkan tema ini, dan yang Tuhan harapkan dari kita ketika tema di bulan ini berakhir, pemulihan itu terjadi pada setiap pribadi. Kita masing-masing juga keluarga lepas keluarga yang ada di Gereja Rebo Shalom. Dan pada saat kesempatan ini saya akan membagikan ada 3 hal yang sudah Tuhan pulihkan dari setiap kepribadian kita masing-masing, dari setiap kehidupan kita masing-masing sesuai dengan tema yang ada. Yang pertama, yang Tuhan pulihkan dari kehidupan manusia itu, yang sudah sama-sama kita ketahui adalah saya, Bapak, Ibu, saudara semua yang ada di tempat masing-masing, kita sudah dipulihkan dari kuasa dosa oleh karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Tetapi Allah tidak tinggal diam untuk semuanya itu. Allah memikirkan dan Allah memberikan yang terbaik kepada seluruh manusia. Bukan hanya yang percaya kepadanya, tapi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Allah tidak tinggal diam oleh karena dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Kitab 1 Korintus 15 ayat 3-4 kita boleh buka. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu Bapak Ibu juga yang ada di rumah masing-masing juga boleh membaca dengan suara yang nyaring, sehingga kita boleh bersama-sama mendengarkannya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus dengan kitab suci, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, ketika Tuhan Yesus menerima siksaan, penderitaan, aniaya, bahkan dia sampai mati di kayu salib, itu masih berlanjut peristiwa keselamatan yang Allah boleh berikan bagi manusia. Tidak sampai mati, tapi Tuhan Yesus bangkit kembali dari kuburnya. Dari kematian itu dia bangkit, dan kebangkitan inilah membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Karena kuasa kebangkitan itu memulihkan seluruh kehidupan kita dengan Tuhan. Tanpa kebangkitannya, walaupun Yesus mati, tidak ada artinya kita hidup dalam dunia ini. Tapi karena kebangkitan Yesus dari kematian itulah yang membuat kita menjadi terpulihkan oleh Bapa kita yang di surga. Semua kutuk telah dikalahkan, semua sakit penyakit telah dikalahkan.
Kuasa-kuasa iblis, setan, si jahat telah dikalahkan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kuburnya. Sungguh kita bangga punya Allah yang luar biasa. Bukan hanya memperhatikan kehidupan kita secara jasmani dalam dunia ini, tapi juga Dia memperhatikan kehidupan kita kelak di surga. Kita dipulihkan dari dosa-dosa yang kita sudah lakukan selama ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Matius 1 ayat 21, saya akan bacakan bunyi firman Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kuasa pemulihan Allah terhadap pribadi saya, Bapak, Ibu, Saudara, dari dosa itu memberikan keselamatan kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Yesus telah lahir, di mana kelahiran Yesus itu ada tujuan yang sempurna yang Allah nyatakan buat seluruh umat manusia. Karena Yesus inilah yang membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa. Pemulihan dari dosa itu Yesus menyelamatkan kita. Tidak sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita merasa saya tidak berdaya Tuhan, saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau yang sudah mati dan Engkau yang sudah disalibkan di kayu salib, dan Engkau yang sudah bangkit memampukan saya dengan kuasa kebangkitan yang sudah Engkau nyatakan. Kita sudah diselamatkan. Kemudian Matius 9 ayat yang ke-6 bagian A-nya saja. Matius 9 ayat yang ke-6 bagian A-nya saja, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk. Matius 6 ayat 9 bagian A-nya, maaf ya. Matius 6 ayat 9 bagian A-nya. Bagi 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6 bagian A-nya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan, ayatnya yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kuasa kebangkitan Yesus dari dosa kita yang telah dipulihkan oleh Allah itu, Dia mengampuni dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni pribadi seseorang, walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah meninggal memberikan nyawanya. Contohnya seperti papa saya, kalaupun papa saya meninggal, dan ketika papa saya meninggal itu bukan karena dia ingin menyelamatkan saya. Sekalipun papa saya tidak pernah berbuat dosa selama ini dalam hidupnya, tapi ketika dia meninggal itu tidak sama dengan peristiwa kematian Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Kuasa kebangkitannya itu menghapus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun dosa memerah seperti kirmizi, itu telah digantikan oleh Tuhan menjadi seputih salju. Tidak ada lagi cacat celah di hadapan Tuhan. Jangan sampai iblis membisikkan kepada Bapak Ibu sehingga membawa kita menjadi keingat lagi ke peristiwa yang dulu pernah dilakukan. Kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu sudah melakukan dosa yang keji di mata Tuhan. Kamu sudah melakukan dosa yang berat di mata Tuhan. Kamu gak layak, kamu keluar jadi pelayanan. Iblis berusaha untuk membisikkan itu, untuk menggagalkan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya di depan mimbar ini saja, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita belajar seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani semua umat, semua manusia yang ada di dalam dunia ini, terlebih lagi yang percaya kepadanya. Dosa kita telah diampuni Bapak Ibu, dengan harga yang dibayar Tuhan Yesus melalui nyawanya yang tercurah di kayu salib. Apakah kita masih mengingat peristiwa yang pernah kita lakukan, yang menjijikan di mata Tuhan?
Stop sampai di sini. Kuasa kebangkitannya memulihkan hidupmu. Dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Dan mari maju bersama-sama di dalam Tuhan. Segala apapun yang mencoba mengintimidasi kamu, menekan hidupmu, yang dilancarkan oleh si iblis, tolak dalam nama Yesus. Aku telah dipulihkan, aku telah diampuni, aku telah dihapus dosanya oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menggagalkan pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Dihapus dosa kita oleh Yesus Kristus. Dan juga kita akhirnya disucikan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah dihapuskan dosanya, dibersihkan dosanya dengan darah. Bukan dengan barang-barang yang ada di dunia ini seperti pembersih atau pemutih atau deterjen atau apapun juga bentuknya. Tapi darah Yesus yang menghapus semua dosa kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya saat ini kedapatan suci di hadapannya. Status kita sudah suci di hadapan Allah karena darah Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa, kesucian itu pun bisa digeser oleh karena bisikan dari si iblis tadi. Ini kita harus berjuang sampai akhir hayat hidup kita. Apapun yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, kita berjuang mempertahankan kesucian kehidupan kita di hadapannya. Sehingga tidak sia-sia pengorbanan Yesus dan kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Yesus memulihkan kehidupan saya, Bapak Ibu, dari dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak boleh lagi memikirkan, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang sudah melakukan dosa yang bejat di mata Tuhan. Jadi saya tidak layak di mata Tuhan. Saya nggak layak untuk berdoa, saya nggak layak untuk memimpin pujian, saya nggak layak untuk melakukan pelayanan. No, tolak dalam nama Yesus. Kita miliknya Tuhan saat ini, telah dipulihkan oleh darah Yesus. Dengan iman kita mau aminkan ya peristiwa kebangkitan Yesus yang telah memulihkan kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita dipulihkan dari rasa kekhawatiran di hidup ini. Omong kosong manusia kalau tidak pernah merasakan khawatir. Ketika dia khawatir, dia akan berjaga-jaga, dia akan berwaspada, dia akan lakukan tugasnya untuk dia boleh mempersiapkan semuanya. Khawatir, takut, itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan itu yang tidak boleh. Artinya apa? Dia tidak mempercayai kuasa Yesus itu ada dalam hidupnya. Tapi ketika dia merasa, Tuhan, aku takut, aku tidak mampu, aku khawatir Tuhan, tapi kuserahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun, memimpin kehidupanku, membawa aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan damai sejahtera-Mu ada padaku. Apapun yang terjadi saat ini dalam dunia ini, Tuhan, aku percaya kuasa kebangkitan-Mu telah memulihkan kehidupanku. Kekhawatiranku Tuhan sudah angkat ketika Engkau ada di kayu salib. Dan kemenangan itu telah Engkau berikan ketika Engkau bangkit. Rasa khawatirku telah Engkau ganti dengan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Rasa takutku telah Engkau ganti dengan kemenangan yang daripada-Mu. Sehingga kami mampu melakukan segala apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan di dalam dunia ini. Kehidupan kami, kebutuhan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, apapun saat ini yang menjadi kekhawatiranmu,
yang menjadi pergumulanmu serahkan pada Tuhan Yesus dan percaya, imani kuasa kebangkitannya itu nyata dalam hidupmu. Dan juga tularkan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu untuk menguatkan kehidupan mereka, untuk engkau jadi berkat dan dampak yang luar biasa dari mereka. Oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang nyata dalam kehidupan kita, yang telah memulihkan kita. Yang terakhir dari kuasa kebangkitan Yesus itu memulihkan kehidupan kita. Dia pulihkan manusia dari segala penyakitnya. Yesaya 53 ayat yang keempat, kita akan buka kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu, kesembuhan dari Allah boleh dinyatakan. Ayat ini dikutip dari kitab Matius 8 ayat yang ke-17. Dalam kaitan dengan pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan saja sakit secara fisik atau secara jasmaniah, tapi sakit secara rohani juga dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Secara fisik, apakah itu yang disebabkan oleh si iblis atau kuasa-kuasa gelap? Secara jasmani, apakah itu disebabkan penyakitnya oleh karena perbuatan orang itu sendiri, di mana tidak jaga makan yang bergizi atau bahkan seenaknya, sehingga mengakibatkan kesakitan dalam dirinya? Atau karena dosanya Tuhan izinkan untuk dia mengalami sakit? Atau karena iblis ingin mengganggu kehidupan kita kepada Tuhan? Itu telah ditanggung oleh Yesus dan kita telah disembuhkan ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari kuburnya. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Secara rohani juga kita dipulihkan oleh Tuhan dari sakit itu. Bapak Ibu sekarang ini merasakan apa dalam dirimu? Secara rohani apa yang kamu rasakan? Apakah kamu ada kekecewaan, sakit hati? Ataukah kamu merasa putus asa, tidak berdaya lagi? Atau kamu merasa kamu tidak ada harganya apa-apa? Atau kamu pernah merasa disakiti oleh seseorang? Atau lain sebagainya yang mengakibatkan hati kamu luka? Hati kita luka di hadapan Tuhan, itu semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus ketika dia mati dan bangkit di kayu salib dari kuburnya. Untuk apa kita berlarut-larut dengan itu semuanya? Atau mungkin merasa Tuhan gak ada yang memperhatikanku, atau merasa aku egoisnya aja yang menonjol, segala sesuatu pinginnya aku diperhatikan, aku diperhitungkan, aku dianggap, aku itu semua telah dikalahkan, telah diangkat oleh Tuhan Yesus dari pribadi kita dan diganti menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kuasanya telah memulihkan Bapak Ibu dan saya. Untuk apa kita pertahankan terus itu rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa putus asa, rasa kesedihan, kepedihan? Untuk apa kita pertahankan terus itu? Yang mengakibatkan kita bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Yang ada hanya menghakimi, lalu iblis gampang untuk membisikkan sesuatu kepada kita dan menarik kita kembali. Sehingga kita tetap ada di dalam penyakit itu. Itu telah dikalahkan oleh Yesus ketika dia ada di kayu salib. Dan dia telah mati dan dia telah bangkit untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bebaskan rohmu dari segala apapun juga. Keterikatan-keterikatan apapun juga, mungkin ada dari keterikatan nenek moyang atau apapun juga, bebaskan itu. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Bebaskan rohmu untuk boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah lagi hidup di dalam kehidupan yang membuat engkau masuk lagi ke dalam dosa yang disebabkan oleh si iblis itu. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu. Jangan sia-siakan kuasa kebangkitan yang telah Dia lakukan buat kita. Pengorbanannya yang tidak ada bandingnya. Jangan pernah kita sia-siakan itu. Tapi kita boleh berikan semuanya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Percaya ketika kita sudah lakukan semuanya itu, maka sungguh kuasa kebangkitan Yesus itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat buat orang lain. Berdampak buat orang lain. Satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan, bisa menciptakan pemulihan-pemulihan yang lain dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Karena melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kuasa kebangkitan itu yang telah memulihkan kita bisa termanifestasi juga kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mereka ditularkan satu hal yang baik, bukan lagi pemikiran-pemikiran dulu yang ngomongin orang, menghakimi orang, yang merasa orang tidak ada baik-baiknya sedikit pun, hanya saya yang benar di mata. Itu telah dipulihkan oleh Allah dari kehidupan setiap pribadi kita. Jadilah pribadi-pribadi yang telah dipulihkan oleh Allah dengan kuasanya yang sungguh luar biasa. Dipulihkan dari dosa, dipulihkan dari rasa khawatirmu yang berlebihan, dipulihkan dari segala sakit penyakit. Apakah itu sakit penyakit yang berasal yang ada pada jasmanimu ataupun juga rohanimu yang sedang sakit pada saat ini. Serahkan pada Tuhan dan belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat kesempatan hari ini boleh kembali memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan oleh Allah. Di akhir dari bulan April nanti kita masuk ke tema yang baru. Hidup kita sungguh telah dipulihkan oleh Allah. Berdoa minta pemulihan itu dari Allah sungguh nyata oleh karena kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Mari kita boleh satu di dalam doa dan percayakan kepada Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan lakukan, apapun yang sudah kita terima daripada Tuhan, itu boleh kembali membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang militan di hadapan Tuhan. Tidak pribadi-pribadi yang ecek-ecek atau pribadi yang abal-abal, tapi kita punya pribadi yang rohaninya telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, oleh kuasa kebangkitannya yang sungguh luar biasa. Mari mulai dari saat ini kita boleh belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca bersama-sama seputar bulan April ini tentang kuasa kebangkitan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami dalam pemulihan kehidupan kami. Kami gak mau itu berlalu begitu saja Tuhan, tapi itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan Engkau Allah dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kuasa kebangkitan itu kami boleh rasakan dalam hidup kami dan kami boleh bagikan juga kepada orang-orang di sekeliling kami. Jaga pemikiran kami, jaga perkataan kami, jaga seluruh aspek hidup kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami kedapatan benar di hadapan Engkau. Dan kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kuasa kebangkitan-Mu telah memulihkan hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang ada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berikan kemenangan bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, pemulihan daripada Engkau sungguh nyata bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap Tuhan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa, termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah mengalahkan maut. Kita sebagai umat yang percaya, kita juga kiranya hidup berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh pakai terus lebih hari, lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah kita pada minggu ini. Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diberkati dalam ibadah pada minggu ini, baik melalui puji-pujian, baik juga kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Penebus kami hidup Tuhan. Engkau mati, bangkit dan tidak mati lagi. Biarlah Tuhan, kami juga boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu, berkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak tantangan di hadapan kami, namun kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membuat kami kuat, membuat kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam rumah tangga, berkati tiap-tiap keluarga, anak-anak kami juga diberkati, usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkati, iman percaya mereka dikuatkan, diteguhkan terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati juga setiap tangan-tangan yang memberi, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah digenapi di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan kehidupan sehari lewat sehari, Engkau menjadi kekuatan bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang mungkin sedang berjuang untuk memasuki perguruan tinggi. Oh Tuhan, Engkau sumber hikmat bagi anak-anak kami. Biarlah Tuhan berikan satu tempat yang terbaik di mana mereka bisa melanjutkan sekolah mereka bisa kuliah di tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian juga Tuhan berkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami percaya sukacita, damai sejahtera-Mu tetap limpah dalam rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.